Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tutorial sambungan dari dua tutorial sebelumnya mengenai routing statis. Di sini perbedaannya itu kita menggunakan 5 buah router di mana seluruh router terhubung satu sama lain. Lebih jelasnya langsung kita praktekkan saja ya. Di sini kita menggunakan router PT generik, ada 5 buah. 1 2 3 4 5. Ada 5 buah router. Kelima router ini masing-masing memiliki di sini kita buat satu klien ya, bisa banyak klien. Tapi di sini kita menggunakan satu klien untuk satu buah router, atau satu buah klien mewakili satu buah network. Nah, seperti ini. Kita renggangkan lagi. Oke. Untuk penghubungan antar klien dengan router menggunakan kabel cross. Semua kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah itu untuk masing-masing klien, maksud saya untuk masing-masing router kita menggunakan koneksi serial DCE menggunakan kabel DCE. Serial 20 ke serial 30. Saya membuatnya seperti itu ya. Jadi dari pengirim 20, penerima 30 seperti itu terus. Untuk mempermudah. Jadi di sini 20 ke serial 30. Ini juga serial 20 ke serial 30. 20 serial 30. Nah, dari sini juga 20 ke serial 30. Oke, selanjutnya untuk membuat jaringan berskala besar ini harusnya kita mempunyai IP table. Literaturnya teman-teman bisa cari sendiri apa itu IP table untuk mempermudahkan pengelamatan jaringan ini agar kita tidak lupa. Khusus untuk tutorial ini kita seperti tutorial sebelumnya, kita menggunakan not aja di sini ya untuk tiap-tiap koneksi. Jadi di sini kita tandai dulu koneksinya biar mudah. Kita di sini menggunakan kelas C 92 IP standar ya, 168.10. Sini yang 20 nya, sini 30, 40, 50. Nah, untuk masing-masing sambungan antar router kita menggunakan IP address kelas A di sini 10.0.0.0. Di sini 11.0.0.0. Di sini 12.0.0.0. Di sini 13.0.0.0. Di sini 14.0.0.0. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat routingnya nanti ya. Jadi misalkan di sini ada router 0 mau berkomunikasi dengan router 4. Nah, jalurnya bisa kita bikin sesuai kemauan kita. Jadi kalau kita mendesain sebuah topologi jaringan, kita juga bisa tahu routingnya itu lewat datanya itu kemana. Bisa langsung ke sini dari router 0 ke router 4, atau kalau adminnya punya dari router 0 ke router 1 dulu, router 2, router 3 ke router 4, baru ke router 4 ya terakhir. Kita bisa langsung dari router 0 ke router 4. Atau untuk mengakses router 3 di sini bisa kita melewati
dari router 0 ini, misalkan dikirim dari router 0 ke router 4 lalu ke router 3, atau dari router 0 ke router 1, router 2 baru ke router 3. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mengkonfigurasi IP address untuk masing-masing router. Ini langkah-langkahnya yang saya bikin di sini, konfigurasi IP address dan semua port dari masing-masing router ini. Yang kita gunakan di sini port fast Ethernet 0, serial 20, serial 30. Nah, seperti itu untuk semua router. Baru setelah itu kliennya. Baru yang terakhir kita config routingnya atau perutan jalur komunikasinya. Sini kita mulai dulu di router 0. Saya langsung saja ya melalui command line. Ini no, enable configure terminal, interface yang mau kita config, interface fast Ethernet 0,0. Oke, IP address 192.168.1.0, subnet 255.255.255.0. Wah, salah, bad mas, sorry. Sini IP networknya yang saya bikin ya, 11. Oke, exit interface ini. Selanjutnya interface serial 20. Serial 20 di sini IP addressnya 10.1.1.1. Maaf, IP sintaknya belum. 10.1.1.1. Sepertinya saya terlalu bersemangat ya. 10.1.1.1.20. Oke. No shutdown. Oh, yang tadi saya lupa no shutdown ya. Ntar kita aktifkan lagi. Kita exit dulu. Masuk lagi ke interface fast Ethernet. No shutdown. Tambahkan di sini no shutdown biar aktif port ini. Ini kan masih merah. No shutdown. Oke, udah aktif. Exit. Sekarang ke interface serial 30. IP address 14.112, subnet 255.000. No shutdown. Oke, exit dulu, exit lagi sampai ke awal. Nah, sekarang untuk router yang kedua yaitu router 1, kita main cepat aja ya. IP address yang kedua 192.168.2.1, subnet no shutdown. Oke, sudah nyala juga. Exit interface ini, interface serial 20. IP address 11.1.1.255.255.000. No shutdown. Oke, exit interface ini. Sekarang interface serial 30. Nah, serial 30 ini ya, yang di sini, yang di arah kursor saya. Jadi 10.1.1.2. IP address 10.1.1.2, subnet 255.000. No shutdown. Dia akan ditandai hijau kalau kita aktifkan no shutdown. Enter. Nah, hijau kan. Oke. Exit. 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 Ketiga. No. Enable konfigurasi terminal, interface serial fast Ethernet 00.
IP address 192.168.30.31.255 no shutdown. Oke, exit interface ini masuk ke interface serial 20 nya. IP address serial 20 nya 12.111 subnet 255.000 no shutdown. Sekarang interface serial 30. IP addressnya 11.112 subnet 255.000 no shutdown. Oke. Sekarang router ketiga. Sama ya caranya, sama semua. Interface pas Ethernet. IP address 192.168.41.255.255.255.0 no shutdown. Exit interface fast Ethernet masuk ke interface serial 30 serial 20. IP address serial 20 13.111 subnet 25000 no shutdown. Sekarang ke interface serial 30 yang ini ya. Di IP addressnya 12.112.000 no shutdown. Oke. Exit lagi. Router terakhir. No. Enable configure terminal. Interface pas Ethernet 00. IP addressnya 92.168.51 subnet. Oke. No shutdown. Exit dari interface fast Ethernet masuk ke interface serial 20. IP addressnya 14 ya. IP address 14.111 subnet. Nah, no shutdown. Oke, sekarang exit ini interface. Sekarang interface 30 nya. Serial 30 berarti IP addressnya 13.112.000 no shutdown. Oke. Lampunya udah nyala semua ya. Exit dulu. Exit. Nah, sekarang router yang telah kita isikan IP addressnya kita bisa coba. Ini mengganti perintah ping ya, untuk mengirimkan paket. Misalkan kita dari router 0 ke router 1 dulu. Sukses. Router 0 ke router 2. Oh, fail. Soalnya di sini routingnya belum kita bikin ya. Ini juga pasti fail. Sini juga gagal pastinya. Fail. Ini berhasil ini, soalnya dia di kakinya. Nah, sukses. Ini juga, ini melangkahi ini juga gagal, soalnya routingnya belum tahu dia mau lewat mana kan. Nah, pasti fail. Tetapi untuk router di kaki-kakinya berhasil. Sukses semua. Nah, sebelum membuat
routingnya atau jalurnya kita isikan dulu IP address untuk masing-masing klien ini. Oke, dari klien di PC 0 yang di router 0, desktop IP configuration, di sini IP-nya 192.168.10, itu di sini 11, berarti di klien kita bikin 12 aja, 192.168.12. Gateway-nya pastinya ke IP router 12.11. Ini juga berarti 92.168.2. Oke, yang ketiga. Dua 16832 16831. Empat 2 41 52 berarti. Oke, semuanya udah kita isi. Kita coba sekarang PC 0 ke routernya langsung, sukses. PC 1 ke routernya langsung, sukses. PC 2 ke routernya, sukses. PC 3 ke routernya, sukses. PC 4 sukses. Sekarang kita bikin, yaitu inti dari video ini, yaitu membuat routing statis, yaitu routing manual ya. Untuk routing manual ini ciri-cirinya yaitu kita langsung membuat list untuk alamat untuk masing-masing router agar bisa berkomunikasi secara langsung. Di sini kita bisa menggunakan dua metode melalui GUI, yaitu di tab config static bisa kita isikan di sini, atau melalui command line. Kalau saya lebih suka yang di command line. Di tab command line lalu kita config, ada sintak-sintak yang diperlukan. Oke, langsung saja kita mungkin menggunakan yang command line. Langsung praktek aja di router 0 command line. Exit lagi ya, biar dari awal. Exit. Nah, ini enable dulu configure terminal. Oke, selanjutnya untuk sintak routing statis itu kita cuman menggunakan IP root. Nah, jadi sintaknya cuman IP root di internet protokol root ya, IP root. Selanjutnya IP address yang ingin kita tuju, misalnya di sini yaitu kita ingin menuju 192.168.2.0 IP network ini melalui interface serial 20 dan 30 ini, yaitu dengan alamat IP 10.111 10.112 di sini interface serial 30. Jadi dia pengen menuju ke sini lewatnya di gerbang ini. Nah, di alamat ini. Jadi langsung saja ya, IP root IP yang ingin kita tuju 192.168, nanti tujuannya ke 20 subnetnya 255.255.255.0, terus jalur lewatnya itu 10.112, enter. Oke, begitu seterusnya kita harus mendaftarkan semua ya. Ini kekurangan dari routing statis. Jadi kalau ada 100 router kita harus mendaftarkan 100 routernya. Ini untung aja ada 5, jadi nggak terlalu capek lah ya mengisikannya satu-satu. Nah, selanjutnya yang kedua, dia pengen berkomunikasi ke router 2. Caranya yaitu seperti tadi, IP root, IP network yang dituju, terus jalur lewatnya.
jalur lewatnya bukan ke 11.112 ya, jadi jalur lewatnya tetap ke sini, ke 10.112. Jadi seperti ini, langsung IP root. Dia ingin ke 130 192.168 30 255 255 255.0. jalur lewatnya tetap ke 10.112 10.112 enter. Seterusnya juga gitu, dia yang ke router 3 lewatnya juga di yang tadi, lewat di sini dulu kan, mungkin dia melangkai ke sini, kecuali ada kabel lagi ke sini, ke router ini. Seperti tadi 192 168 40 subnet lewat 10.112. Oke. Nah, yang keempat ini bisa kita bikin melalui ini langsung atau ke sini. Tapi menurut saya lebih dekat ke sini kan, ke langsung melalui interface ini. Nah, berarti kita bikinnya langsung ke sini. IP root dia ingin ke 50 192 168 50, atau kita berikan dua metode di sini. Dia bisa lewat jalur panjang ini atau jalur singkat. Kita isikan dua-duanya 255 lewat 10.112 juga 10.112, atau IP root dia melewati 14.111. Nah, selesai di router 1. Langkah yang sama, langkah ini akan kita ulangi di seluruh router. Jadi kita juga bisa lihat di GUI nya ya, yang udah kita config ini, di config static. Nah, ini yang kita isikan tadi, semua yang kita config tadi masuknya ke sini. Oke, sekarang ke router 1 seperti tadi juga. Saya langsung saja ya biar lebih cepat. Biru ini ke pertama dulu, terus 10.1.1.1. Oke, IP root 30 lewatnya 11.112. Oke, 40 juga begitu. 0 40 lewat 11.112 juga, 50 juga lewat di situ. Oke, ke satu ke sini, ini 1 2 3 4 1 2 3 4. Sudah. Router kedua. Nah, ini nih yang bikin susah, yang bikin lama routing statis itu. Kita harus mendaftarkan satu-satu ya. Di router 2 kita bisa lewat ini tengah ya, kita bisa lewat sini, bisa lewat sini. IP root saya pilih tengahnya juga. Kita ke sini dulu, ke kiri, jadi yang ke 20 dulu. Subnetnya lewatnya di 11.111 11.111 ter. Selanjutnya ke 10 dia juga lewat 11.111 ya, jadi mau ke sini, yang di kursor, yang ditunjukkan di kursor, dia juga lewat dari sini, interface ini, serial 20 di sini. 10 sorry.
Oke, selanjutnya yang ke kanan ini ya. 40 berarti melewati interface 12112 ya. Ini ke 40 melewati 12112. Ini yang ke 50 juga lewat 12112. Oke. Sekarang router yang ketiga, router 3 yaitu router yang keempat. Enable configure terminal. Interface, sorry, IP root. Ini kita daftarkan dulu yang sedikit ya. Yang ini dulu. 92 168 50 subnetnya lewatnya di 13112. Oke, selanjutnya dari router 3 ini ke router 0 kita bisa lewat jalur ini atau bisa lewat jalur ini. Menurut saya lebih dekat ke jalur yang ke router 4 dulu baru ke router 0. Jadi kita bikin jalurnya sini aja ya. Ditunjukkan oleh kursor saya ke sini, tunjuk ke sini. Oke. Itu. Yang ini tinggal yang dua ini. Root ke 30 melewati 12111 di 30 ke 1211 enter. Selanjutnya ke 20 lewat 1211 juga. Oke, router terakhir router 4. Configure terminal. Pertama ke router 0 dulu. Komunikasinya berarti router 0 IP root 192.168.10. Subnetnya jalur lewatnya 14.1.1.12. Oke, ke router 1 juga langkah baiknya kita melewati router 0. Jadi dari router 4 kalau mengirim data ke router 0 dulu baru ke router 1. Daripada di sini ke router 3, router 2, router 1. Jadi lebih jauh ke sini ya. Dan lebih dekat ke sini. Oke, IP root yang ke-20 melewati 14.1.1.2 juga. Selanjutnya ini ke bawahnya 40 192.168.40 melewati 13.111. Dan untuk ke 30 juga melewati 13.111. Oke, selesai. Sekarang kita lakukan pengujian. Apakah jalur yang kita bikin ini berhasil atau tidak. Ini dari PC 0 kita coba ping. Ini kita bisa menggunakan dua metode pengujian, bisa melewati ping atau bisa melewati ini pengganti ping ini ya, pengiriman paket. Kita coba pakai ping aja ya. Kita coba ke PC 1 dengan alamat 21.119.192.168.22 ya. 21 nya alamat router. Ping 192.168.22. Oke, masuk. Jadi jalur di sini udah terbuat ya, udah terbentuk. Sekarang ke 32 kita coba. 32 juga jalan. Jalur dari sini dari PC 0 ke PC 2 juga sudah terbentuk.
Sekarang ke 42 coba. Juga jalan, jadi dari PC 0 ke sambungan PC 3 sukses. Sekarang yang terakhir ke 52 jalan juga, berarti semua routing kita yang bikin tadi berhasil ya, tanpa kesalahan sama sekali. Nah, berhasil. Ulang lagi nih. Jalan semua, alhamdulillah. Nah, kita lakukan pengujian dimanapun, hasilnya juga sama, bisa. Misalkan dari PC mana? Dari PC 2. Kita uji ke PC 2 ke PC 0 coba. Ping. Jadi PC 0 alamatnya 12 ya, 192.168.1.2. 12. Tuh, berhasil. Replay. Dan kita coba dari PC 2 ke PC 4, 52 ya alamatnya. Oh sorry, salah, 512 ini, makanya destination host unreachable. Kita ketekan Ctrl C pada nunggu lama, kita ubah IP nya 52. Oke, masuk. Nah, demikianlah tutorial routing statis kali ini yang menggunakan 5 buah router yang saling terhubung satu sama lain. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin langsung di kolom komentar saja, insya Allah akan selalu saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.